Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bawa Kijang tahun 96. Jadi kita bawa Kijang lagi hari ini. Kemarin kan tahun 95 itu Super G. Itu alhamdulillah udah terjual di daerah Purbalingga aja lewat YouTube. Nah, hari ini kita bawa Kijang Super G lagi. Dan ini memang yang saya rasakan ya. Kalau orang sini bilang itu tumpakannya nyamleng lur. Istilahnya apa ya? Janda rasa perawan kayak. Untuk kaki-kaki emang kita udah coba tadi muter-muter. Ini saya juga lagi coba jalan. Itu memang kaki-kakinya itu masih enak banget, masih kenceng. Terus yang bikin asik lagi, yang bikin kita penasaran itu dia kilometernya itu baru 148.000. Jadi mau ke 150.000. Dan ini asli lur. Bayangin aja tahun 1996. Dan ini dia KF42 ya. Yang kemarin kita bawa kan KF52 ya. Kalau KF52 itu dia yang long sasis, kalau yang ini kode sasisnya KF42 berarti dia yang short. Nah, tapi sama-sama ini Super G. Nanti kita lihat untuk body-body keseluruhan. Yang jelas ini dari interiornya ini masih rapi banget lur. Bersih. Dari plafon, joknya itu masih bersih banget. Dia masih utuh semua, depan, belakang, kanan dan kiri. Sekalian kita coba muter-muter kayak gini ya. Ini belum tak nyalakan AC-nya. Nah, kita coba sekarang nyalakan AC-nya. Kita kopling dulu, kita nyalakan AC-nya. Bus, AC-nya itu masih dingin banget. AC-nya itu kalau orang sini bilang itu krenyes-krenyes lah. Nah, ini untuk dashboardnya masih utuh semua. Kanan dan kiri itu dashboardnya masih utuh. Kayak kisi-kisi AC juga untuk sebelah kiri. Kisi AC-nya masih utuh. Untuk yang tengah juga kisi-kisi AC-nya masih utuh. Yang kanan juga masih utuh. Kalau untuk speedometer, untuk temperatur dan indikator bensin semuanya masih nyala, semuanya masih normal dan ada audio juga terpasang rapi di sini. Terus persneleng. Nah, ini karena dia KF42 ya. Karena dia masih Super G, jadi dia ini belum pakai konsol seperti ini. Nah, ini konsolnya masih kosong, masih belum ada. Untuk tongkat persnelengnya juga masih yang lurus seperti ini modelnya. Nah, terus ini dari setirnya aja ini masih jeruk banget kayak gini, jadi masih ada kulit jeruknya. Nah, untuk klaksonnya juga masih normal. Terus kemudian apa lagi ya? Kalau yang jelas interior itu semuanya masih ori. Door trim, kanan kiri semuanya masih oke, masih ori. Nah, sekarang kita cari lokasi, kita cek body dan sasis gitu. Karena kalau body ini body-bodinya itu masih banyak yang orisinil. Nah, kita cek untuk mesinnya. Karena mesinnya juga halus. Untuk tarikannya juga dia masih responsif banget. Sekalipun ini mobil tua tahun 96 gitu ya. Nanti kita cek bareng-bareng. Dan ini sekalipun Kijang tua, dia masih pakai central lock dan alarm. Nah, oke, ini unitnya tahun 96, platnya RC Purbalingga, pajak bulan 1, habis masa plat 2028. Jadi dia ini udah ganti plat dasar putih, alias ini udah pajak baru gitu. Kalau warnanya sendiri di STNK itu hijau metalik sesuai sama STNK. Sebentar, saya sekalian cek untuk habis pajaknya berapa. Jadi ini kemarin 963, itu untuk pajak 5 tahunan. Kalau untuk pajak 1 tahunannya itu 520 dan asuransi 143. Berarti sekitar 700 ribuan aja. Nah, kebetulan kan beda sama yang kemarin yang warna abu-abu itu dia KF52. Kalau KF52 itu yang long sasis. Tapi sama-sama yang Super G. Kemarin tahun 95, kalau ini tahun 96. Kalau dari samping, itu yang kemarin sudah pakai over fender sama footstep. Tapi untuk ini yang masih standar, dia nggak pakai footstep dan nggak dipasangi over fender. Jadi teman-teman suka banyak yang keliru kalau misal udah pakai footstep dan over fender itu kan mirip-mirip Grand Extra gitu ya. Cuman ada perbedaan memang beberapa, salah satunya adalah dari grill depan seperti ini. Nah, kalau grill depannya seperti ini asli bawaannya Kijang Super. Kalau Grand Extra dia ciri-cirinya depannya agak lebar, terus ada aksen chrome-nya untuk bagian depan. Nah, kalau unit ini gambaran dari body-body keseluruhan. Ini masih ngaleng, catnya masih banyak yang orisinil, walaupun ada beberapa yang sudah sepet. Tapi kalau dilihat ini memang tampilannya itu orisinilan. Nah, sebenarnya yang kita salut sama unit ini, dia sekalipun tahun 96, tapi emang sensasinya, rasanya itu memang kayak berkendara pakai mobil-mobil tahun muda. Kaki-kakinya super kenceng, AC-nya dingin, interior wangi, bersih, dan bener-bener
pemakai sebelumnya ini benar-benar jaga kondisi originalitas dari unit ini. Kalau dari lampu-lampu depan, kanan dan kiri itu masih bawaan pakai Toyota Koito Japan. Lampu kanan dan kiri masih oke, dia masih nyala terang, masih normal juga. Rating semuanya sama hazard juga semuanya masih berfungsi normal. Kemudian lampu rating bagian bawah itu juga berfungsi normal. Bumper itu semuanya masih ngaleng, masih bagus. Kalau bumper samping ini memang kalau Super G seperti ini dia pakai yang model plastik seperti ini ya, dan dia agak lebar ke bawah. Kalau untuk unitnya body nggak usah khawatir. Dia masih full ngaleng, muter, dan catnya masih bagus, masih glowing, masih oke banget dilihat. Cuman ini untuk velgnya dia udah pakai velg kijang kapsul, jadi sayang banget sebenarnya kalau ini masih pakai velg yang orisinilnya. Ini memang mobil kelihatan jadi orisinil gitu ya. Nah ini untuk body emang masih oke banget sebenarnya, dia masih lempeng depan sampai belakang dan masih ngaleng. Nah depan belakang masih ngaleng, dan untuk talangan seperti ini dia full muter, masih ori, masih bagus. Jadi masih orisinil untuk talang-talangannya, last nitik atas bawah semuanya muter. Kita jamin ini barangnya oke, barangnya Yahut banget. Nah kalau dari bagian belakang ini ya kan kelihatan ya, kalau emang dia kijang short itu bedanya sama yang kemarin ini, dia memang untuk kaca belakangnya dia lebih pendek, lebih sempit. Kalau untuk yang long itu kacanya bisa nyampe sini, jadi ada selisih 10 sentian kurang lebih lah. Mungkin buat teman-teman yang penggemar kijang pasti lebih tahu. Coba kasih komentar di kolom komentar. Untuk saat ini juga kita ngecek untuk unit ini, kita kembalikan lagi ke teman-teman. Mungkin teman-teman punya pandangan atau nggak harus setuju dengan pendapat saya gitu, karena namanya mobil bekas itu kan seni ya. Pandangan saya dan teman-teman semua itu bisa berbeda-beda. Kalau unit ini, kalau menurut saya ini sih memang oke banget ya. Dari talangan muter itu bagian belakang aja, talangnya masih oke seperti ini. Body belakang semuanya full ngaleng, kita jamin ini full ngaleng. Terus apa namanya, nat-nat seperti ini masih bagus, masih oke, masih ketemu. Coba untuk yang sebelah kiri. Nah ini untuk body kiri juga, kalau cat body itu semuanya masih oke, tinggal pakai talangan-talangan masih utuh, kayak nat-nat seperti ini masih oke. Terus ada sambungan seperti ini bawaan itu masih kelihatan nih. Nah biasanya kalau untuk unit yang dia udah keropos dari sini udah sepet atau kena dempul, ini udah nggak ada ini sambungan-sambungan seperti ini. Dan sambungannya itu masih oke, masih bagus depan sampai belakang. Jadi bodinya itu full, masih muter, masih oke. Nah untuk unit ini kan dia kilometernya masih 150 ya, harusnya sesuai sama kondisinya. Kita cek dulu untuk pintunya, kita buka dulu untuk central locknya. Nah kita buka, tuh pintunya aja masih seret nih. Wah pintunya masih seret. Kalau masalah seperti ini, masalah apa namanya, sealer itu bagian pintu itu jamin masih utuh semuanya, keempat-empatnya. Mobil ini aman, nggak ada yang keropos. Door trimnya terbungkus plastik seperti ini, tapi orinya itu masih ada dan masih utuh. Nah kalau dilihat itu kayak jok-jok itu bener-bener masih bersih banget. Ini untuk kain joknya ya, atau bludru tapi masih semi ya. Jadi ini kayak kain tapi kainnya itu masih oke, masih bagus. Kalau dashboard tadi kita udah jelasin ya, dashboardnya memang masih kencang, masih utuh, semuanya masih oke banget. Nggak ada bercak-bercak ya. Jadi kayak apa, kulit-kulit jeruk seperti ini semuanya juga masih oke banget. Sekalian cek kita untuk pintu bagian belakang. Oke, pintu belakangnya. Nah ini silerannya seperti ini masih utuh, jamin atas bawah nggak ada yang keropos. Terus sambungan-sambungan seperti ini dari atas itu risplang juga masih oke dan masih orisinil untuk catnya. Jadi ada botak-botaknya seperti ini, itu masih kelihatan. Nah bagian atas juga masih kelihatan, masih oke. Jadi untuk unitnya ini bener-bener masih seger, masih oke lah ya. Nah untuk door trim yang pintu samping ini terbungkus plastik juga seperti ini, masih rapi. Kita buka untuk yang pintu belakang. Kita pokoknya cek semuanya untuk pintu-pintu dan yang lain-lain ya. Mas, jangan lamun mas. Nah ini untuk sileran-sileran seperti ini masih utuh juga bagian belakang, dan pintu belakang itu masih kenceng nih. Pintu belakang itu tuh masih kenceng, dia nggak lepas sampai ke depan, itu masih kenceng seperti ini untuk pintu-pintunya. Terus ini sambungan talang dari belakang kelihatan oke. Ada kalau untuk interior ya, bagian interior itu ada subwoofer bagian belakang. Kalau karpet-karpetnya juga bersih, karpetnya juga masih utuh, masih seger banget lah. Kalau untuk interior, jok semuanya itu bener-bener masih oke. Nah ini untuk pintu-pintu, sama ini pintunya juga masih kenceng banget. Wes, nah balik sendiri kan. Nah ini pintunya masih kenceng, silernya juga masih utuh, muter. Door trim kondisinya masih oke, terbungkus plastik seperti itu. Ada power di bagian sini, jadi unitnya ada power, ada subwoofer juga. Terus plang bawah ini juga masih utuh kondisinya, aman sampai bagian bawah itu aman, dia nggak ada keropos.
Nah, untuk atapnya ini masih oke, masih bagus, sambungan seperti ini, silerannya ada sambungannya, masih oke. Dembul lupas nggak ada, ini masih utuh. Kelewat satu pintu. Nah, ini pintunya. Untuk bagian tengah, ini silerannya juga masih utuh. Atas bawah, door trimnya juga masih oke. Sambungan-sambungan seperti ini, kanan dan kiri, semuanya masih terlihat jelas, masih oke. Nggak ada karat, nggak ada bolong. Sekarang kita udah muter bagian bodi, interior. Sekarang kita coba cek untuk mesinnya. Oh ya, satu untuk bagian depan itu ada sedikit kempot sebelah sini nih. Tapi ini masih ngaleng, cuma dikit banget kempot daerah sini. Itu aja sih, yang lain masih oke. Nah, sekarang kita buka untuk kap mesin. Nah, bagian depan apronnya itu masih utuh, dia masih oke banget, masih bagus, aman, nggak ada bekas reparasi, nggak ada dempul-dempul juga nggak ada, masih aman. Terus bagian ini selebor depan, bagian atasnya aja dia masih warnanya masih utuh seperti ini, warnanya hijau masih utuh, sampai ke sasis itu nggak ada pelingkut-pelingkut juga. Ini 1800 cc 4 silinder segaris ya, dia masih pakai karburator, dia ada power steering juga, terus kemudian remnya juga udah pakai booster. Terus apa namanya, AC-nya itu masih oke, masih dingin. Kalau untuk power steeringnya itu masih enteng banget, dia power steeringnya oke, enteng, dan nggak ada rembes-rembes. Biasanya kalau yang namanya power steering itu dia udah kena atau bunyi, itu dia ada rembes-rembes oli di bagian pompa seperti ini. Satu lagi, mumpung kita udah buka kap mesin, kita cek juga untuk kapnya. Nah, kapnya itu silerannya masih utuh, bagian atas seperti ini, atas bawah itu semuanya masih full kaleng. Sekarang kita coba dengerin suara mesinnya, kita dengerin raungannya, sama kita dengerin suara stasionernya gimana. Nah, ini udah di starter, suara stasionernya masih anteng, dia masih enak, masih soft juga, nggak ada suara-suara yang mencurigakan, nggak ada yang aneh-aneh. Kita cek untuk oli. Nah, kita cek olinya. Nah, warna olinya udah hitam ya. Olinya hitam, tandanya udah tua. Tapi yang terpenting adalah dia olinya nggak campur sama air radiator. Jadi mesinnya itu dia nggak ada bekas pernah apa namanya overheat. Jadi kalau overheat itu bisa jadi blok silindernya ngulet, nanti kecampur sama air radiator, gitu ya. Nah, coba kita agak sedikit geber ya. Kita dengerin suaranya. Kalau stasionernya langsamnya ini enak. Nah, kita geber pun suaranya masih enak, masih oke. Terus terakhir kita cek untuk asap knalpot ya. Coba ada ngasap knalpot nggak? Nah, kita udah cek untuk suara mesinnya, kita udah geber, langsamnya juga kita udah dengerin. Terus asap knalpot gimana, Lur? Ada ngasap nggak? Ya, aman. Biasanya kalau ya dari bagian knalpot itu agak sedikit basah, itu biasanya kalau nggak ring seher itu seal clap itu udah kena. Tapi kalau untuk ini knalpotnya dia masih kering, masih oke. Cuman kalau untuk mesinnya emang sedikit kurang dibersihkan aja ya. Sebenarnya dia aman, nggak ada bocor-bocor, nggak ada rembes-rembes, mesinnya oke, suaranya masih langsam, masih enak, kita geber juga masih oke. Terus body-body juga semuanya oke, kita udah cek, apalagi interiornya masih seger banget, dan saya paling salut sama kaki-kakinya. Kalau kaki-kakinya ini memang bener-bener masih enak, masih anteng banget. Kalau orang bilang tumpakannya itu masih angles gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau memang ada yang saya terlewat hari ini untuk dalam review, mungkin bisa kasih masukan di kolom komentar atau telepon aja via WhatsApp di nomor yang kita cantumkan di deskripsi. Mungkin itu aja dari kita. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.